Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita kembali lagi di hari ini, hari Selasa, yang ketiga di bulan September. Kita akan meneruskan kajian tentang kisah para nabi ya. Sebelumnya tentunya kami dari redaksi juga ingin mengucapkan kepada Akhi Haris ya, yang dulu pernah ikut ngaji di Islah Al-Muhajirin ya, di Al-Jariyah, tapi ya ngajinya waktu di sana. Beliau hafizahullah di hari kemarin telah melangsungkan akad ya, sama saya kurang tahu ya, soalnya itu orang telat orang toli-toli itu ya, istrinya itu ya, orang toli-toli ya. Toli-toli saya baru dengar juga, toli-toli ya, itu Sulawesi Tengah ya. Insya Allah bisa ke Sulawesinya. Jadi sudah melangsungkan akad di hari Senin dan sekarang katanya resepsi ya. Insya Allah cepat ya. Sama Uktina ya, orang toli-toli ya gitu. Selamat tentunya buat Haris ya, itu barakallahu lak barakalik jamaah fi khair ya. Semoga tentunya diberikan kelancaran dan juga kemudahan setiap aktivitasnya, setiap setiap perbuatannya dalam menikah itu adalah ibadah ya. Sampai memberi minumnya ibadah, memberi makannya ibadah gitu. Masya Allah ya. Jadi luar biasa ya gitu. Teman kita ya, saudara kita baru berapa tahun ya waktu itu ya, 2017. Sekarang sudah di Sulawesi ya gitu. Tapi belum tahu beliau katanya tinggal di mana ya. Musyawarah dulu ya. Jadi kami di sini hanya mengucapkan tahniyah saja ya. Tentunya mendoakan semoga dipermudah, terus tentunya jadi keluarga yang tentunya Allah berikan terus sakinah. Nah itu ya. Baik, kita akan melanjutkan seputar kisah Nabi Adam, di mana Qabil dan Habil sudah berdiskusi ya, berbincang ya. Akan tetapi bagaimana Qabil yang akan membunuh Habil ya. Ini sudah diterangkan surat Al-Maidah ya, ayat 27, 28, 29 sudah dijelaskan. Maka selesailah percakapan antara mereka berdua. Dan anak yang jahat itu membiarkan anak yang baik beberapa saat. Maksudnya Qabil membiarkan Habil beberapa saat.
Habil tidur di tengah-tengah hutan yang penuh dengan pohon. Di hutan itu keledai tua mati dan dagingnya dimakan oleh burung nasar, dan darahnya ditelan oleh bumi. Yang tersisa hanya tulang belulang berserakan di tanah. Kemudian saudaranya yang jahat membawanya menuju saudara kandungnya yang sedang tidur. Jadi Qabil menuju Habil yang sedang tidur, lalu ia mengangkat tangannya dan menjatuhkan dengan keras dan cepat anak laki-laki baik itu, yang maksudnya si Habil, tampak pucat wajahnya ketika melihat darah mengucur darinya. Lalu ia bangun, ia bermimpi saat tidur. Lalu si pembunuh menghantam saudaranya sehingga tidak tampak lagi gerakan dari tubuhnya. Si pembunuh puas bahwa saudara kandungnya benar-benar mati. Pembunuh itu berdiri di depan korban dengan tenang dan tampak pucat wajahnya. Rasulullah bersabda, saya bacakan saja artinya ya. Setiap orang yang membunuh jiwa yang tak berdosa, maka anak Adam yang pertama akan juga menanggung dosanya, karena ialah yang pertama kali mengajarkan pembunuhan. Jadi si Qabil itu terus mendapatkan dosa dan dosa terus karena dia yang mengajarkan membunuh gitu. Masya Allah. Si pembunuh terduduk di depan saudaranya dalam keadaan berlumuran darah. Apa yang akan dikatakannya terhadap Adam, ayahnya, jika ia bertanya kepadanya tentang hal itu? Maka Adam mengetahui mereka berdua keluar bersama-sama. Lalu mengapa ia kembali dengan sendirian? Seandainya ia mengingkari pembunuhan terhadap saudaranya itu di depan ayahnya, maka di manakah ia dapat menyembunyikan jasadnya? Di mana disembunyikannya jasadnya si Habil gitu? Dan di mana ia dapat membuangnya? Saudaranya yang terbunuh itu merupakan manusia yang pertama di bumi Jadi terbunuh pertama sehingga tidak diketahui bagaimana cara menguburkan orang yang mati Jadi Qabil itu bingung membawa jasad saudara kandungnya, dan tiba-tiba keheningan itu dipecah dengan suara burung yang berteriak sehingga ia merasa ketakutan. Pembunuh itu menoleh dan menemukan seekor burung gagak yang berteriak di atas bangkai burung gagak yang telah mati. Burung gagak yang hidup meletakkan bangkai burung gagak yang mati di atas tanah. Lalu ia mulai menggali tanah dengan paruhnya dan kedua kakinya. Kemudian ia mengangkatnya dengan paruhnya dan meletakkannya dengan lembut ke dalam kuburan. Lalu ia menimbunkan di atas tanah. Setelah itu ia terbang di udara dan kembali berteriak. Si pembunuh berdiri dan ia mundur untuk meraih jasad saudara kandungnya dan kemudian berteriak. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan saudaraku." Al-Maidah ayat 1 Kaifa yuwari sau'ata akhi gitu kata siapa?
kata si Qabil dia gitu. Sambil saya merujaan ya. Qala ya walilata. Nah itu ya, dan seterusnya ya. Ia mulai merasakan kesedihan yang sangat dalam di atas apa yang telah dilakukannya terhadap saudaranya. Ia segera menyadari bahwa ia adalah orang yang paling buruk dan yang paling lemah. Ia telah membunuh orang yang paling utama dan paling kuat. Anak Nabi Adam berkurang satu, dan iblis berhasil mencuri seorang anak Nabi Adam. Getarlah tubuh si pembunuh dan ia mulai menangis dengan keras. Lalu ia menggali kuburan saudaranya, ya, kuburan saudara kandungnya ya. Ketika mendengar kisah tersebut ya, maka Nabi Adam berkata, dalam beberapa perkataannya jadi hampir sama gitu ya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin ya gitu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata ya. Ini adalah perbuatan setan ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh ya gitu. Jadi jangan diikuti ya. Ketika Habil tidak muncul selama beberapa saat waktu, Adam mulai mencarinya tapi tidak menemukan jejak anaknya tercinta. Dia bertanya tentang keberadaan Habil kepada Qabil. Kain itu maksudnya si Qabil, bahasa yang lain ya. Dengan angkuh menjawab si Qabil itu ya, bahwa ia bukan penjaga saudaranya atau pelindungnya. Dari kata-kata tersebut bahwa ayahnya mengerti ya. Habil itu mati dan Adam dipenuhi dengan kesedihan. Nabi Adam merasakan kesedihan yang mendalam atas hilangnya salah satu anaknya. Salah seorang dari mereka mati dan yang lain dikuasai oleh setan. Nabi Adam sholat untuk anaknya yang mati. Jadi ini kan ada syariat juga ya. Jadi bukan hanya syariat menguburkan, sampai ke juga sholat ya, sholat jenazah. Dan kemudian ia kembali menjalani kehidupannya di muka bumi. Beliau adalah manusia yang bekerja dan mengalami penderitaan. Seorang nabi yang menasihati anak-anak dan cucunya ya, serta mengajak mereka untuk menyembah Allah. Beliau menceritakan kejahatan iblis kepada mereka dan meminta kepada mereka agar berhati-hati darinya. Beliau menceritakan pengalaman pribadinya bersama iblis kepada mereka dan menceritakan kehidupannya bersama anaknya yang tega membunuh saudara kandungnya sendiri. Masya Allah ya. Nah itu tentang bagaimana kisah kematian pertama di muka bumi ya. Jadi tinggal beberapa pertemuan lagi ya, sedikit lagi tentang kisah Nabi Adam ya. Nanti kita pindah ke bab tentang Rasul ya gitu. Ini bisa kita ambil bagaimana orang yang mengikuti setan tentunya ya hidupnya tidak akan beruntung ya gitu. Dan bagaimana Qabil mengikuti setan membunuh Habil ya gitu. Walaupun dia menyesal ya tidak ada gunanya penyesalan itu ya. Karena dia sudah mengikuti setan ya gitu. Sudah berbuat angkuh ya gitu.
Sedangkan di Al-Quran dikatakan wala tamshi fil ardi maraha ya gitu. Dan janganlah engkau berjalan ya di muka bumi ya, dengan angkuh ya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tercelanya seorang mengikuti setan ya, sampai membunuh saudaranya sendiri hanya karena masalah cinta ya, gitu. Aduh, masya Allah ya. Itu jadi cinta yang salah teh gitu ya gitu. Karena hawa nafsu yang dituruti ya, keinginan yang diperturutkan ya, setan yang mengiringi ya udah itu komplit ya. Dia tega membunuh saudaranya. Nah, zaman sekarang juga pembunuhan karena ya sebab seperti ini ya banyak ya gitu. Artinya bagaimana jadikanlah setan agar menjadi musuh kita ya, agar jadi musuh kita ya, bukan dijadikan teman tuh ya. Maka di zaman sekarang ini kan ya wasilah-wasilah kesesatan itu ya, jalan-jalan kesesatan itu ya justru banyak ya gitu. Bahkan setan itu ya seakan-akan pada kedeket dengan kita ya gitu, pada kedeket. Nah, ini yang jadi bahaya ya. Dengan berbagai cara yang mengandung khurafat, tahayul dan sebagainya itu ya. Terus juga bagaimana perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan, karena kan bidah itu lebih disukai iblis daripada maksiat ya gitu. Jadi mudah ya wasilah sekarang itu kan disukai itu ya, lebih disukai bagaimana dekat-dekat dengan setan tuh ya. Masya Allah. Padahal sudah diwanti-wanti sejak dahulu agar tidak mengikuti iblis ya. Adam sudah tergoda ya, ya Hawa juga sama demikian tuh ya, sudah kejebak gitu ya. Adam Hawa kejebak, kemudian juga anaknya Qabil juga demikian tuh ya. Dan memang sumpahnya sumpahnya setan terhadap manusia kan gitu, bahwa setan itu ingin menyesatkan manusia itu ajmain semuanya ya. Kuncinya apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin gitu ya. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya. Tentunya kita harus menjadi orang-orang yang ikhlas ya gitu. Nah ini ya gitu. Belajar ikhlas itu berat ya gitu zaman sekarang ini gitu. Ya yang namanya niat, kata Sufyan Ats-Tsauri, itu juga paling berat sekali ya, yang namanya niat. Karena itu menjadi orang-orang yang mukhlasin ya, tentunya hanyalah orang-orang terpilih ya, dan surga juga bagi orang yang terpilih gitu ya. Karena itu jadilah kita orang yang terpilih itu ya gitu. Surga bagi orang mau gitu ya gitu. Marau ke majelis ya, ke nuansa-nuansa Islami gitu, agar tentunya kita bisa menyelamatkan dari jurang kesesatan, bisa selamat dari jurang kecelakaan, khususnya di akhirat nanti ya. Nah itu paling yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi tentang kisah Nabi Adam. Besok masih tentang doa-doa ya. Saya belum bikin jadwal tentang nanti membahas tentang ta'aruf ya. Jadwalnya juga udah penuh ya kalau di sini ya gitu. Kecuali nanti terus dibahas secara khusus, dan juga ya
ya harus ada materi yang lebih khususnya gitu. Karena kalau sedang bahas ini ya jangan main-main gitu. Ya jangan main-main gitu ya. Banyak dengan namanya ta'aruf gitu ya. Akhirnya loading terjadi gitu. Tunda-tunda gitu. Ya kalau tunda-tundanya masih punya uzur ya tentunya ya nggak apa-apa lah gitu. Itu kan uzur ya. Tapi kalau sudah menunda kemudian juga hanya berujung dengan penyesalan karena tidak jadinya, nah ini yang jadi masalah. Ya, tentunya kita kalau sudah membahas ini ya harus siap-siap nih ya. Siap-siap menuju jenjangnya langsung gitu ya. Langsung ke hitbah gitu ya, oh luar biasa gitu. Ya, sedikit-sedikit aja dulu tentang ta'aruf bagaimana gitu ya gitu. Itu juga panjang babnya juga ya gitu. Jadi tapi nanti itu didiskusikan lagi untuk jadwal itu ya, bagaimana ta'aruf dalam Islam itu ya gitu. Baik, itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fil hikmati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.